Luas daerah yang diarsir berikut adalah di sini diketahui persamaan garis dengan persamaan Y sama dengan X tambah 2 dan batasannya itu dari 1 sampai 4. Kita disuruh cari luasnya. Untuk soal jenis kayak gini, kita mau cari luasnya itu nanti gunakan rumus integral. Karena grafik ini luasnya terhadap sumbu X, maka rumus kita adalah integral BA Y dx. Lalu batasannya yang paling besar adalah 4, itu letaknya di bagian B, dan yang kecil adalah A, yaitu 1. Jadi untuk fungsi Y itu kita masukkan yang bagian sini. Di sini Y sama dengan X tambah 2, maka Y ini kita ganti ke X tambah 2 tutup dx. Sambung, kita kerja cara integral. Integral dari X itu menghasilkan 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Nah, ini adalah rumusnya, dan dari pangkat yaitu angka di sini 1. Jadi rumusnya 1 ditambah 1, lalu yang bagian penyebut juga sama dan pangkatnya sama. Lanjut lagi, integral dari 2 itu positif 2x tutup kurung. Ini ditulis angka 4 dengan 1. Lanjut, 1 per 2 X pangkat 1 tambah 1 itu dapat 2 ditambah 2X bagian belakang 4 dengan 1. Langkah berikut yaitu 4 substitusi ke dalam. Jadi setengah buka kurung 4 pangkat 2 ditambah 2 dikali 4 tutup dikurang. Setelah 4 substitusi ke dalam, sekarang ganti 1 substitusi ke dalam. Setengah buka kurung 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1. Sambung lagi, setengah buka kurung 4 pangkat 2 itu dapat 16 ditambah 2 kali 4 dapat 8 tutup dikurang 1 pangkat 2 itu 1 dikali setengah, maka setengah ditambah 2 kali 1 itu dapat 2. Lanjut, ini bagian yang bisa coret, bagi 2 1, bagi 2 8. Jadi 8 tambah 8 dapat 16 dikurang setengah ditambah 2 itu maka 2 setengah. Sekarang ini sambung lagi, yaitu 16 dikurang 2 1 per 2, maka 16 dikurang, ini ubah ke pecahan biasa dapat 5 per 2, ini samakan penyebut jadi 2. Kalau yang bagian bawah ini enggak ditulis itu per 1. Jadi lanjut lagi, 2 dibagi 1 dapat 2 dikali 16 dapat 32. 2 dibagi 2 1 dikali 5 dapat 5. Jadi 32 dikurang 5 dapat 27 per 2. Ini ubah ke campuran, yaitu 2 dikali 13 itu 26. Lalu 27 dikurang 26 sisa 1 per 2. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 12. Diketahui garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berapsis 1/3 pi. Gradien garis yang tegak lurus pada garis G adalah. Sekarang kan mau cari gradien yang tegak lurus dengan garis G, maka kita harus lihat garis G ini itu menyinggung kurva bagian sini. Maka kita bisa cari gradiennya lewat fungsi Y. Langkah 1, gradien rumusnya adalah Y aksen. Ini pada bab turunan. Sekarang kita tinggal bagian Y di sini itu diturunkan. Jadi M sama dengan, kita perhatikan Y. Sin X kalau diturun itu menghasilkan cos X. Lalu positif cos X diturun itu menghasilkan min sin X. Jadi ini udah dapat hasil turunannya dari fungsi Y di atas.
Jadi sin X turun, cos X. Lalu cos X turun, min sin X. Setelah dapat hasil turunan ini, sekarang kita masuk titik yang berabsis 1/3 pi. Ini tambahannya, absis itu nama lain yaitu X. Dan ini dikasih 1/3 pi. Dalam trigonometri pi itu 180 derajat, maka ini dikali 1/3 hasilnya adalah 60 derajat. Maka untuk X ini kita ganti 60 derajat. Maka M sama dengan cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat. Sambung, gradien sama dengan cos 60 nilai sudut khususnya yaitu setengah. Lalu sin 60 nilai sudut khususnya adalah 1/2 akar 3. Lanjut, karena soal di sini ada bilang gradien garis yang tegak lurus pada garis G. Jadi kita langsung sambung ke rumus tegak lurus, yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini adalah rumus untuk gradien yang saling tegak lurus. Gradien pertama tadi kita dapat hasilnya adalah 1/2 dikurang 1/2 akar 3 dikali M2 sama dengan min 1. Maka nanti kita bisa dapat gradien kedua yang tegak lurus dengan gradien 1. Jadi lanjut berikut yaitu bagian ini kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi M2 sama dengan min 1 per bagian di sini adalah setengah dikurang setengah akar 3. Kita sederhanakan lagi. M sama dengan min 1 per bagian bawah ini karena penyebutnya 2 dengan penyebutnya ini 2. Jadi kita bisa gabungkan menjadi 2 yaitu di bawah. Lalu yang depan adalah 1. Lalu yang belakang adalah 1 akar 3. Maka akar 3. Ini kita ubah ke dalam perkalian yaitu min 1. Ini min 1. Ini kan pembagiannya, kita ubah ke perkalian. Saat ubah ke perkalian, bagian yang bawah ini diterbalikan, maka 2/1 dikurang akar 3. Maka hasil gradiennya adalah min 2/1 dikurang akar 3. Untuk jenis ini masih belum dapat hasilnya karena kita harus pakai akar sekawan, yaitu fokus yang bagian penyebut. Di sini 1 kurang akar 3, maka kita harus kali 1 tambah akar 3. Ini yang namanya akar sekawan. Jadi atasnya ikut 1 ditambah akar 3. Lanjut, gradien sama dengan ini min 2-nya kita biarin. Lalu buka kurung bagian atas 1 ditambah akar 3. Lalu tutup kurung per bagian bawah karena depan sama lalu belakangnya sama akar 3 dan pembedanya itu ada satu tanda min dan ada satu tanda plus. Maka cara kerjanya yang cepat yaitu kita pakai bagian yang depan dikali yang depan, lalu yang bagian belakang dikali yang belakang. Maka hasilnya adalah 1 kali 1 dapat 1, lalu min akar 3 kali plus akar 3 dapat min 3. Ini lanjut lagi, yaitu M sama dengan min 2 buka kurung 1 tambah akar 3. Lalu per 1 dikurang 3 dapat min 2. Dan pas bagian di sini min 2 dengan min 2 kita bisa bagi min 2 1, bagi min 2 1. Maka hasil akhirnya M sama dengan 1 tambah akar 3. Jadi ini dapat hasil gradien kedua itu yang tegak lurus dengan gradien yang pertama tadi. Jadi jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 13. Suatu mesin diprogram untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian hingga alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan 3 kali cos 4T dan Y sama dengan 2 kali cos 3T. Posisi dalam satuan cm dan waktu T satuan detik. Kecepatan gerak alat penggores pada saat T dinyatakan dengan V.
akar pangkat dari dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dalam satuan cm per detik. Besar kecepatan gerak alat tersebut saat t pi per 2 detik adalah, sekarang kita mau cari besar kecepatan yaitu v. Jadi v-nya udah dikasih rumus yaitu yang terletak di sini. Sekarang kita harus cari dulu unsur yang di dalam yaitu dx per dt dengan dy per dt. Langkah 1, dx per dt itu sama dengan, di sini kita ada dikasih fungsi x yaitu x sama dengan 3 kali cos 4t. Maka kita bisa ganti d buka kurung, x nya diganti ke 3 cos 4t baru per dt. Di sini artinya adalah turunan. Turunan dari 3 cos 4t adalah, ingat ini ada perkalian 3, jadi perkalian 3 ini dibiarkan di depan karena ini kayak perkalian skalar, jadi ini dibiarin di depan. Lalu cos 4t ini hasil turunan nanti menghasilkan min 4 sin 4t. Bagian 4t ini diturun dia dapat positif 4, tetapi ingat rumus turunan dari cos itu menghasilkan min sin 4t. Hanya bagian 4t ini harus diturun nanti dapat angka 4 di depan. Lalu ini adalah min 12 sin 4t. Sekarang dx per dt kita udah dapat. Sekarang masuk langkah kedua yaitu kita cari dy per dt. dy per dt diganti d buka kurung, y nya adalah 2 cos 3t. Jadi ganti ke dalam yaitu 2 cos 3t per dt. Sambung, yaitu turunan dari cos 3t itu menghasilkan min 3 sin 3t. Hanya yang di bagian depan itu ada angka 2. Jadi 2-nya di depan, 2-nya kita biarin di depan, maka cos 3t adalah min 3 sin 3t. Ingat, turunan dari 3t adalah 3. Turunan dari cos 3t itu min sin 3t. Jadi 3-nya itu letak di depan hasil dari turunan 3t. Maka dapat min 6 sin 3t. Jadi ini udah dapat dy per dt dan tadi udah dapat dx per dt. Ini masuk langkah 3 yaitu cari volume. Volume adalah akar dx per dt dikuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Ini kita ganti ke dalam yaitu akar dx per dt yaitu min 12 sin 4t lalu dikuadrat ditambah bagian di sini min 6 sin 3t lalu dikuadratkan. Sekarang kita mau cari nilainya yaitu saat t yaitu diganti ke pi per 2. Jadi ini langkah tambahan yaitu pi per 2 itu sama dengan 180 derajat per 2. 180 derajat per 2 sama dengan 90 derajat. Jadi artinya pi per 2 ini harus ganti ke 90 derajat. Maka sekarang kita masuk ke langkah berikut yaitu masukkan 90 derajat ke dalam rumus V yaitu kecepatan. V sama dengan akar min 12 dikali sin 4 dikali 90 derajat tutup kurung kuadrat ditambah min 6 dikali sin 3 dikali 90 derajat tutup kurung kuadrat. Masuk lagi kecepatan sama dengan akar min 12 dikali sin 360 derajat kuadrat ditambah min 6 dikali sin 270 derajat dikuadratkan.
Sambung V sama dengan akar min 12 dikali sin 360 nilainya adalah 0 dikuadratkan ditambah min 6 dikali sin 270 nilainya adalah min 1 dikuadratkan. Kecepatan sama dengan akar min 12 dikali 0 yaitu 0. 0 dikuadratkan ya tetap 0 ditambah min 6 dikali min 1 dapat positif 6. Positif 6 dikuadratkan dapat positif 36. Kecepatan sama dengan akar 0 tambah 36 dapat 36. Maka hasilnya adalah kecepatan akar dari 36 itu dapat 6. Maka dapat 6 cm per detik. Jadi ini jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 14. X sama dengan 2 sin T, Y sama dengan 4 tambah cos T, maka dy per dx dalam T adalah, langkah pertama kita bisa cari dulu yang fungsi X, yaitu dx per dt. Karena ini fungsi X dalam T, maka kita kerja dulu turunan dx per dt. Turunan dari 2 sin T, maka dapat 2 cos T. Sin T diturun itu adalah positif cos T. Langkah kedua, kita cari fungsi Y. Y sama dengan 4 tambah cos T. Maka dy per dt sama dengan turunan dari 4 itu adalah 0. Lalu turunan dari cos T itu dapat min sin T. Maka dy per dt itu sama dengan min sin T. Lanjut berikut, yaitu langkah 3. Karena soal mau cari dy per dx, maka kita harus ganti rumus. Dy per dx itu sama dengan dy per dt lalu per dx per dt. Karena yang bagian atas itu dy, maka kita harus pilih rumus yang kedua, dy per dt, lalu per di bawah itu dx, maka kita pilih rumus yang pertama, yaitu dx per dt. Lalu bagian yang dicoret adalah dt dengan dt, coret. Jadi sisa yaitu dy per dx nanti akan sama dengan dy per dx. Lalu dy per dt itu tadi adalah min sin t. Lalu per dx per dt adalah 2 cos t. Ingat, tadi setelah yang dt itu coret, jadi kan atasnya sisa dy, bawah kan sisa dx, maka dy per dx ini akan sesuai dengan yang kita cari. Lalu yang bagian atas itu dy per dt, kita ganti ke langkah kedua ini, dy per dt adalah min sin t, dan yang bawah dx per dt kita ganti yang langkah pertama, yaitu 2 cos t. Sama lagi, dy per dx sama dengan, di depan nggak ditulis ini, itu anggap angka 1, maka itu min 1/2 dari sin t per cos t itu menghasilkan tan t. Maka jawabannya terletak di bagian D, yaitu min setengah tan t. Tg itu singkatan dari tangen, dan tan t itu juga tangen. Jadi jawabannya di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 15. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 6x kurang x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat kurang 2x adalah, untuk cari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, maka rumus ini adalah luas sama dengan integral BA lalu Y2 dikurang Y1 dx. Ini rumus yang nanti akan kita gunakan. Sekarang kita cari dulu batasan angkanya itu dari angka berapa sampai berapa. Itu langkah pertama harus lewat.
substitusi Y. Jadi yang Y di sini nanti Y1 sama dengan Y2. Y1 yang pertama adalah 6X dikurang X kuadrat sama dengan Y yang kedua adalah X kuadrat dikurang 2X. Ini bisa pindah ke bagian kanan, nanti hasilnya adalah 0 sama dengan 2X kuadrat lalu kurang 8X. Di sini kita bisa faktorkan 2X, yaitu 2X buka kurung 2X dikali X itu dapat 2X kuadrat. 2X dikali min 4 maka dapat min 8X. Jadi ini pisah 2, 0 sama dengan 2X atau 0 sama dengan X kurang 4. Kali 2 pindah, 0 bagi 2 sama dengan X, maka 0 adalah X. Atau min 4 pindah ke sebelah menjadi positif 4 sama dengan X, maka batasan nilainya itu dari 0 sampai 4. Langkah kedua kita cari luasnya, yaitu lewat rumus ini. Luas sama dengan integral BA lalu Y2 dikurang Y1 dx. B yaitu untuk angka yang besar, yaitu angka 4. Lalu A itu untuk angka yang kecil, yaitu 0. Y2 dengan Y1 itu ditentukan dari kurva di sini. Kita tulis tambahan dulu. Y sama dengan 6X dikurang X kuadrat. Bentuk kurva ini karena X kuadrat depannya bernilai negatif, maka kurva membuka ke arah bawah. Lalu coba lihat yang kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. X kuadrat ini bernilai positif, yang A nya bernilai positif, maka kurva menghadap ke atas. Jadi kedua kurva ini kalau kita gabungkan itu nanti menghasilkan satu yang membuka ke arah bawah dan satu membuka ke arah atas. Jadi luas yang akan kita cari itu terletak di bagian dua kurva ini. Jadi kita harus tentukan mana yang terletak di atas, mana yang terletak di bawah. Terletak di atas itu disimbol sebagai Y2, terletak di bawah itu disimbol sebagai Y1. Jadi kita lihat dari gambar di sini, yang terletak lebih di atas itu adalah kurva ini kita simbol Y2. Lalu yang terletak lebih bawah itu terletak di sini, jadi ini kita simbol Y1. Maka kita kembali ke gambar tadi lagi. Y2 adalah kurva yang membuka ke arah bawah, maka ini yang disebut Y2. Ini Y2. Lalu kurva yang membuka ke arah atas itu yang lebih bawah, yaitu Y1, maka yang membuka ke arah atas ini disebut Y1. Jadi ini adalah Y1. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke rumus, yaitu buka kurung Y2 tadi adalah 6X kurang X kuadrat, lalu dikurang Y1 adalah X kuadrat kurang 2X, tutup kurung dx. Ini kita sederhana dulu, integral 40 6x dikurang x kuadrat, lalu min distributif ke dalam, min x kuadrat, lalu positif 2x belakang tutup dx. Integral 40 buka kurung min x kuadrat min 2x kuadrat, lalu positif 6x positif 2x dapat positif 8x. Sekarang masuk ke langkah integral. Integral yaitu min 2 per pangkat 2 ini ditambah 1 dapat 3x pangkat 3 tambah 8 per x di sini itu pangkat 1, maka itu 1 ditambah 1 dapat 2 x pangkat 2. Belakang itu diisi angka 4 dengan 0. Lanjut, min 2 per 3 x kubik ditambah 8 per 2 itu hasilnya adalah 4 x kuadrat tutup
4, 0. Sekarang substitusi 4 ke dalam fungsi tadi, maka min 2 per 3 buka kurung 4 pangkat 3 tambah 4 kali 4 kuadrat tutup, dikurang sekarang yang kedua yaitu substitusi 0 ke dalam fungsi, min 2 per 3 dikali 0 kubik ditambah 4 dikali 0 kuadrat tutup. Lanjut lagi, 4 pangkat 3 itu 64 dikali min 2 per 3, maka dapat min 128 per 3 tambah 4 pangkat 2 16, 16 kali 4 dapat 64 dikurang, di sini semuanya 0 dipangkat, nanti dikali ya tetap 0, lalu tambah 0 pangkat lalu dikali 4 ya tetap 0, jadi habis. Sekarang tinggal bagian depan yaitu 64, ini tinggal dikurang 128 per 3, samakan penyebut menjadi 3, yaitu 64 ini nggak ditulis itu per 1, jadi kita tinggal bagi, yaitu 3 bagi 1 dapat 3, 3 dikali 64 dapat 192, lalu 3 dibagi 3 itu 1 kali 128, maka dapat 128. Setelah itu kita kurangkan 192 dikurang 128, maka hasilnya dapat 64 per 3, dan 64 per 3 ini udah dapat hasilnya di bagian D, 64 per 3 satuan luas.